Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Sagaf Jalalembah MP mempunyai harapan bagi Universitas Tadulako bahwa mudah-mudahan penelitian saya ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain, kemudian bisa dilakukan lanjutan oleh adik-adik mahasiswa. Harapan saya pada penelitian ini untuk bisa diterapkan di masyarakat, khususnya masyarakat Lembah Palu dalam rangka mengembangkan ternak kambing dan dalam memanfaatkan akasia sebagai pakan. Terima kasih. Kelebihan-kelebihan daripada fermentasi bisa sampaikan sebagai berikut. Pertama adalah fermentasi dapat meningkatkan nilai nutrisi dari bahan asal, meningkatkan nutrisi bahan asal lebih ketika kita melakukan fermentasi. Yang kedua adalah dapat mensintesa protein, dapat mensintesa vitamin, terdiri dari seperti vitamin riboflavin, pyridoxine, niacin, vitamin B12, asam patotenat, dan provitamin A. Ketika dari bahan asalnya tidak tersedia, tapi ketika ada dilakukan dengan fermentasi dapat menyediakan vitamin, sumber vitamin bagi ternak. Yang berikutnya adalah menambah daya tahan makanan ketika kita melakukan fermentasi. Berikutnya adalah meningkatkan palatabilitas makanan karena hasil fermentasi menimbulkan aroma yang lebih baik daripada bahan asalnya karena dia memiliki aroma yang baik dari bahan asalnya ketika dilakukan fermentasi. Kenapa saya tidak menggunakan aspergillus ya Pak? Neurospora sitopila. Menurut saya bahwa Saccharomyces cerevisiae ini mempunyai kelebihan karena dapat mereduksi ikatan sederhana yang panjang menjadi lebih sederhana pada serat kasar. Saya belum memahami Pak dan belum mengetahui sifat utama daripada Neurospora sitopila sehingga tidak bisa saya bandingkan Pak Haji. Terima kasih. Silakan Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Qasim MS, waktunya juga 2 menit. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan pertanyaan, barangkali perlu saya sampaikan karena ini banyak yang tidak makan kambing, bahwa daging kambing itu adalah sunnah Nabi untuk makan daging kambing daripada daging sapi. Jadi perlu dan saya sepakat kalau Prof. Pendus ini meneliti kambing itu memang bagus
karena itu sunnah dan meningkatkan, apalagi orang Islam yang harus ada lahir, harus potong kambing lagi. Terima kasih. Jadi berikut saya lanjut pada pertanyaan-pertanyaan. Pertama, Promopendus, saya ingin bertanya kepada saudara Promopendus, kalau kita lihat pohon akasia ini kan banyak durinya. Jadi pemikiran saya karena banyak durinya, masyarakat kita ini terlalu malas. Yang di akasia apa yang lain-lain saja itu hanya diambil, itu sudah malas juga mengambilnya. Apalagi akasia ini, dua akasia banyak duri di dalamnya, di bawahnya, kemudian banyak masalah-masalah. Kira-kira ini tidak jadi masyarakat dalam pengembangan sebagai bahan pakan ternak untuk kambing. Itu yang pertama. Sebelum melanjutkan, dijawab dulu. Kalau dilihat jauh sangat indah karena seperti pinus berdaun kecil, eksis ketika yang lain tidak hidup, dia hidup sendiri, sangat baik dipandang jauh. Tapi menurut Proka ketika didekati dia berdua, memang kendalanya adalah duri. Yang selama ini dikenal oleh masyarakat, ketika tegakan akasia ini di tengah-tengah pada pengembalaan tinggi, di bawahnya itu akan jatuh buah yang sudah tua, yang kering. Nah, ini tidak bisa dimanfaatkan oleh peternak karena biji kering tidak bisa dikunyah, dipotong oleh gigi ternak. Tapi ternyata ada hikmah di balik ini, Pak. Ketika biji kering dan kuat ini dimanfaatkan oleh ternak pada lahan yang kritis, ketika makanan yang lain kurang, dia makan juga. Ternyata dia makan ini membawa berkah penyebaran akasia. Luar biasa. Nah, kalau ini dipercaya oleh masyarakat buah akasia ada kendala terhadap duri, tentunya kalau ada informasi dari penelitian ini bahwa buah akasia segar itu bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi ternak, tentunya akan dia berusaha mengambilkan buah akasia itu bagi ternaknya. Yang selama ini, Bro, semua tegakan pada musim kemarau yang sifatnya dimakan ternak, ramai di muka kampus ini dibonceng ke sana kemari dikasih makan ternak. Ternyata dia lewat buah akasia, padahal itu bisa dimanfaatkan. Ini kira-kira sasaran saya terhadap pemanfaatan buah akasia di sekitar Tondo ini, Pak. Ini yang itu kelihatannya rumit sekali. Apakah penelitian ini bisa diikuti oleh masyarakat awam dalam penggunaan akasia sebagai pakan ternak? Kenapa informasi ini untuk bisa dilanjutkan dalam eksploitasi penelitian selanjutnya? Secara satu arah kedua ke samping itu adalah penelitian ini harus bisa termanfaatkan dan teraplikasi dengan masyarakat. Kalau dibagi dua penelitian ini adalah satu perendaman yang begitu mudah dengan memanfaatkan bahan alami yang tersedia begitu banyak, mampu bisa diterapkan pada ternak. Kita sisihkan fermentasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Saya kira penelitian ini mampu untuk diterapkan, walaupun tidak dilakukan dalam rangkaian seperti penelitian yang saya lakukan. Demikian. Ya, saya persilakan Pak Profesor Rusdi, MGR PhD. Waktunya 2 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara Promopendus yang tidak lama lagi, mungkin hitungan menit akan dilantik, insya Allah. Amin. Jadi saya mengikuti, saya sudah tulis beberapa pertanyaan, tetapi saya ikuti perkembangan diskusi. Hanya pertanyaan buruk juga. Saya sependapat dengan Proka. Jadi sebenarnya yang menarik ini karena saudara Promopendus meneliti, jadi pelamatannya pada tani.
ini tadi ini unik, ya unik, apalagi karena dominansia, dan ini sangat dibutuhkan. Dan saudara Proventus tadi sudah menjelaskan satu terminologi bypass. Jadi kita harus hati-hati. Jadi tani ini sekali lagi unik. Di satu sisi dia anti nutrisi, di sisi lain dia sangat bermanfaat untuk menciptakan apa yang saudara Proventus katakan tadi, bypass protein. Dari pengamatan saya, dari cara membaca saya, seluruh cerita yang Bapak Proventus tulis di disertasi itu, kalau menurut saya itu sebenarnya ransum yang Bapak Proventus pakai itu aman untuk ternak, sekalipun tidak ada perendaman, tidak ada fermentasi. Karena kenapa? Kontribusi tani yang berbahaya di dalam ransum dari hasil ini sejarah panjang tentang tani ini Proventus itu kisarannya itu 5-6%, dan itu pun tergantung dari komposisi ransum yang diberikan pada ternak. Nah, menurut hemat saya, ransum yang Proventus pakai ini tidak perlu itu. Jadi malah sebenarnya kita menghendaki tani itu muncul, apalagi Proventus menggunakan bungkil PDD. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kira-kira dasar pemikiran saudara Proventus sehingga semua itu perlakukan yang sudah Prof. yang mengatakan itu rumit sekali? Silakan dijawab. Kalau masih di bawah 6% di dalam bahan makanan. Tapi kalau tani diberikan pada ternak secara terus menerus, ini akan menjadi tidak meningkatkan bobot badan. Nah, ini susah dideteksi. Apakah pengaruh makanan yang lain atau kondisi fisiologi yang lain? Ternyata tani berakumulasi banyak di dalam ternak menyebabkan tidak terjadi peningkatan bobot badan karena terhambatnya proses metabolis karbohidrat di dalam alat pencernaan. Kalau bersifat lama dan permanen, tidak akan terjadi peningkatan bobot badan. Olehnya sebelum diterapkan lebih banyak dan bisa digunakan secara massal sumber protein, sumber makanan akasia yang di dalamnya ada tani, saya memberikan peringatan bahwa harus direduksi sebelum digunakan. Karena tanin itu bersifat protek terhadap karbohidrat, supaya terjadi karbohidrat bypass bagi industri. Ini biasa pernah dilakukan dan saya baca di jurnal internasional. Sering digunakan tanin ini untuk memproteksi pangan, itu tidak dimanfaatkan pada bahan yang baik, pada mikroorganisme yang bisa digunakan langsung oleh industri. Saya kira begitu, Pak. Karena ini penelitian harus, harapan saya diterapkan pada ternak dan berkelanjutan, karena kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah berdampingan dengan akasia yang di dalamnya ada unsur anti nutrien toksisitas, bisa terjadi toksisitas pada ternak. Sehingga saya memberikan informasi bahwa harus diperlakukan sebelum digunakan secara benar. Proventus baca lebih jauh. Tanin itu mempunyai afinitas yang tinggi terhadap protein, bukan pada karbohidrat. Jadi kompleks yang terjadi mulai dari mulut sampai ke saluran pencernaan itu yang utama adalah interaksi tanin dan protein, karena afinitas tanin paling tinggi terhadap protein. Mohon maaf, Pak, saya salah ingat ya. Protein, bro. Ya. Protein. Pertanyaan saya selanjutnya dan terakhir. Dari penelitian saudara Proventus, semua hasilnya memberikan sesuatu yang bagus, terutama produktivitas. Yang saya ingin tanya kepada saudara Proventus, apakah saudara Proventus bisa memberikan alur pikir bagaimana keterkaitan antara status pali yang Proventus uraikan di dalam disertasi dengan perlakuan pendidikan? Dibuka hasil pembahasannya dimulai dari pengungkapan kondisi fisiologi. Kenapa? Karena saya terlalu takut kalau ada anti nutrien di dalam makanan.
Soal kedua terhadap produksi, tetapi gangguan terhadap fisiologi ternak lebih saya kedepankan dalam melakukan suatu penelitian. Yang saya gunakan untuk bisa digunakan pada ternak berhubungan dengan pengungkapan POBA status Pak Ali, sesuatu yang sangat relevan Pak. Karena sifat makanan atau apapun yang masuk pada tubuh ternak yang sifatnya antitoksik, yang bisanya meracuni pada makhluk hidup, yang pertama bisa dilihat adalah kondisi darah. Kondisi darah masih bisa direduksi, tapi kalau dia tidak bisa direduksi pada kondisi hati untuk normalisasi toksinitas, dia akan berpengaruh langsung terhadap status pariter, kondisi fisiologis. Kalau keracunan tidak bisa dinetralisir oleh hati, dibuang melalui ginjal, yang dia ganggu dan respon pertama akan terjadi adalah pada kondisi debaran jantung, pernapasan, dan kondisi suhu tubuh. Karena saya ingat adanya antinutrien di dalam makanan yang saya berikan, tentu saya mengedepankan terhadap keselamatan ternak itu sendiri, karena ini bersifat interaksi dan penerapan terhadap masyarakat. Sehingga di dalam penelitian ini saya mengikutkan pengamatan terhadap status pari ternak. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak pimpinan sidang. Silakan Prof. Hendus, kalau mau minum silakan. Terima kasih. Pertama kami menyampaikan selamat kepada Prof. Hendus yang hari ini sampai kepada sidang terbuka dan menimbulkan kecemburuan pada teman-teman yang lain, mudah-mudahan juga dan apresiasi kepada promotor yang sudah membawa Prof. Hendus sejauh ini. Baik, kesimpulan dari penelitian Prof. Hendus ini adalah sangat bagus, memberikan pertambahan bau badan kepada ternak kambing kacang melalui peningkatan konsumsi pakan tanpa memberikan pengaruh negatif terhadap seluruh parameter status Pak Ali. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Satu, kira-kira menurut tanggapan Prof. Hendus, kalau ini diterapkan kepada ternak yang lain selain kambing, dengan pemahaman yang Anda miliki, kira-kira bagaimana bisa menjelaskan apakah akan memberikan hasil yang sama atau hasil yang berbeda, atau ada faktor lain yang harus diantisipasi? Digunakan oleh ternak lokal. Tapi karena mengingat kepentingan lebih besar terhadap wilayah Sulawesi Tengah, karena populasi kambing lebih besar, saya beralih pikiran terhadap kambing. Dengan kata lain, bahwa antara kambing dan domba termasuk sapi tidak menjadi suatu permasalahan ketika hasil penelitian ini diterapkan pada ruminansia yang lain, karena kondisinya hampir sama. Dan bahkan saya menganjurkan untuk digunakan pada ternak sapi, karena ternak sapi itu adalah ketika digunakan dalam satuan waktu dibanding dengan satuan waktu yang sama dengan ternak ruminansi yang kecil, lebih menguntungkan pada ternak sapi. Tetapi ternak sapi itu memiliki resiko modal, resiko terhadap kerugian lebih besar apabila terjadi kefatalan. Tetapi sekecil apapun yang saya lahirkan dalam penelitian ini, saya mendukung terhadap pengembangan ternak sapi dan mendukung terhadap pengembangan ternak domba ekor gemuk Lembah Palu, karena ekor gemuk Lembah Palu merupakan makhluk hidup ternak plasma pada daerah yang sifatnya endemik. Tentunya ini juga menjadi pusat perhatian kita. Tersedianya langsung akasia di Lembah Palu yang pada umumnya merupakan areal pengembangan sapi dan domba, tentunya peruntukannya tidak hanya semata-mata pada ternak kambing, tetapi diperuntukkan bagi pengembangan ternak ruminansi secara keseluruhan. Untuk kelebihan dan kekurangan antar ternak ruminansi
antara kami dengan domba, antara kami dengan sapi, saya belum bisa ungkapkan dan memberikan perbandingan pada kita, termasuk Pak Kota. Waktunya juga 2 menit. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penelitian Kompendus merekomendasikan untuk memanfaatkan buah akasia sebagai bahan pakan kambing kacang untuk mengatasi masalah terbatasnya bahan pakan berkualitas dan harga yang mahal. Nah, apakah sudah dipertimbangkan secara sosial, yaitu bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan, mengingat kebiasaan masyarakat selama ini menggunakan rumput dan sebagainya sebagai bahan pakan ternak untuk kambing kacang. Kemudian secara teknik, apabila penelitian ini diterima oleh masyarakat, nah bagaimana kesinambungan tanaman akasia ini, mengingat tanaman ini proses tumbuhnya itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian secara ekonomi, apakah sudah dipertimbangkan untung ruginya apabila penelitian ini diterapkan oleh masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar nama kambing kacang muncul di benak saya, kenapa harus kacang? Ya, mungkin barangkali ada sejarahnya, barangkali Prof. Pendus bisa menyampaikan kepada Anda. Terima kasih. Pemanfaatan akasia yang selama ini menggunakan hijauan. Makanan utama ternak ruminansia termasuk kambing adalah rumput. Di dalam penelitian saya ini adalah penambahan sebagai makanan penguat di dalam ransum ternak, karena makanan ternak ruminansia terdiri dari 2 bagian. Pertama, hijauan sebagai makanan utama dan konsentrat biji-bijian dan limbah industri pertanian menjadi makanan tambahan. Memang ternak kambing mempunyai makanan pokok rumput dan itu tidak bisa dikesampingkan dan ditiadakan. Kenapa? Karena rumput itu adalah mereduksi terhadap kos pemeliharaan yang penting di dalam manajemen pemeliharaan ternak. Kalau rumput kita manfaatkan maksimal, kemudian menambahkan kekurangan rumput tersebut dengan akasia, tentunya di dalam ketentuan peternakan teori mengatakan rumput hanya mampu menyediakan kebutuhan pokok. Seharusnya memang pemilik ternak, terutama ternak ruminansia, menambahkan makanan tambahan dalam rangka meningkatkan produksi dari hidup pokok. Ini yang saya lakukan dengan menambahkan akasia yang hasil biokonversi untuk menambah dari hidup pokok menjadi ada produksi. Itulah niat terhadap penggunaan dan pemanfaatan akasia dan yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Bagaimana nasib akasia dimasyarakatkan karena dia hidup lama? Artinya lama tumbuhnya baru dapat buahnya. Ini yang saya bingung juga nanti, karena mau dipercepat juga tidak. Bagi saya seperti ini, kalau tumbuhnya akasia pada lahan, terutama pada lahan kritis, bagi saya satu karunia yang baik untuk akasia bisa menjaga kestabilan ekosistem lingkungan. Karena akasia pada lahan tandus itu memiliki perakaran yang kuat, sehingga bisa mencegah erosi, terutama yang disebabkan oleh aliran permukaan air, terutama di lembah Palu yang tingkat kemiringannya tinggi. Olehnya
kita membiarkan jalur terhadap budidaya tumbuhnya akasia. Karena kalau akasia juga dibiarkan, Bu, ternak tidak bisa jalan, Pak, Bu, karena dia punya duri di mana-mana. Di dalam ketentuan yang sudah dilakukan selama ini di Sumatera, bahwa ada dua fungsi akasia yang bisa kita contohkan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Satu, menjadi sekat bakar terhadap lahan yang kritis sering terjadi kebakaran. Karena ketika terjadi musim kemarau, adanya persekatan dengan akasia, keberlanjutan api bisa berhenti. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh kita. Kalau dibiarkan berarti akan tumbuh lebih lama dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Ternyata menurut saya penyekatan terhadap kebakaran lahan kritis yang kita budidayakan dalam skema pemanfaatan akasia secara nasional ternyata bermanfaat bagi pengembalaan ternak. Karena sekat bakar itu bisa menjadi tempat istirahat ternak ketika di lahan kering merumput. Jadi saya kira kita pertahankan sekat bakar dan tempat berlindung ternak dari kepanasan merumput, tidak mereduksi energi dalam padang pengembalaan, juga memberikan kesempatan bagi akasia tumbuh dan menghasilkan buah. Saya tidak melihat apakah akasia tumbuh lama kemudian menjadi berbuah, tetapi kalau dibiarkan secara alam tidak dirasa, ternyata dia sudah bisa berbuah karena tingkat kehidupannya dengan tantangan alam mampu dia taklukkan. Kambing kacang, kalau namanya memang kambing kacang, kalau di Jawa dibilang Jawa Randu ya Pak. Saya mudah-mudahan tidak salah. Kacang ini mungkin karena cerewetnya, Bu, saya tidak ada sejarahnya. Karena kambing kacang ini kecil-kecil, kecil dia, Bu, cerewet sekali. Manado bilang kambing rica-rica. Kalau di Jawa kambing Jawa Randu. Kacau dia. Kecil-kecil, pedis, banyak gerakannya, banyak sekali kerjanya. Untuk mengisi lembar penilaian, saya hanya mengajukan satu pertanyaan dan ringan. Menghadapi kambing atau ternak kan beda dengan manusia. Ternak ini kehilangan dua hak. Hak untuk membantah dan hak untuk menyerukan aspirasi. Sehingga ketika peneliti menetapkan bahwa akan memberikan pakan atau makanan ternak dari akasia, maka baginya tidak ada pilihan lain. Berarti hak menolak dan hak aspirasi itu tidak ada. Sehingga kami khawatir bahwa kambing kacang ini memakan karena tunduk pada lagu Roma Irama, sungguh terpaksa. Bagaimana peneliti menelaah karakter dari kambing kacang ini ketika yang bersangkutan itu kurang menyenangi atau sesungguhnya memang dia tidak suka, tapi karena tidak ada pilihan lain. Nah, saya mohon tinjauan keilmiannya tadi itu semua berkaitan dengan ilmu ternak, tapi ini adalah sosio ternak. Jadi sosiologi ternak hubungannya antara peneliti dengan ternak itu sendiri. Saya persilakan. Terima kasih. Saya berangkat dari behavior, kelakuan. Pertama, pengetahuan saya memberikan isyarat terhadap saya bahwa akasia itu adalah salah satu makanan ternak. Saya buktikan ketika saya jadi kepala kandang di sini, Bro. Dulu sudah dibongkar. Waktu 40 ekor kambing dan 20 ekor domba tambah 2 sapi pada saat itu terjadi musim kemarau. Saya dengan Anto tiap hari bonceng rumput dari Palu, akhirnya kewalahan.
Saya dan Anto bawa bambu, kemudian mengkait buah akasia, kami taruh tarpal di bawahnya Pak, tenda. Setelah capek keluarkan buahnya, kami merokok di bawah pohon. Kemudian lewat Pak Baso dengan kabinnya. Ternyata habis merokok Pak, dilihat di tenda habis itu buahnya. Saya berkeyakinan, oh ini makanan ternak yang baik. Kalau dia tidak makan, tidak habis Pak. Habis satu tenda itu. Itu saya pendam lama Pak. Ini informasi. Kemudian saya bolak-balik dari rumah ke kantor ini di Untar. Pada musim kemarau yang enak dipandang, tidak kuning daunnya, hanya akasia. Kedua hal pengalaman ini tertanam dalam jiwa saya yang bolak-balik dari rumah ke kampus menjadi sesuatu yang ternyata ini yang memberi godaan terhadap saya untuk diteliti pada S3. Hubungannya sosial dengan behavior. Di dalam ketentuan seorang pemelihara dan memahami behavior ternak, pada saat ternak saya di kandang Pak, saya datang, kue pun yang saya bawa dari Palu saya berikan sama dia supaya dia kenal saya. Sampai ada salah satu kepala kandang kambing itu yang saya kasih tahu Pak Padang, jangan dijual buat saya, ini adalah raja kambing. Beliau tidak tahu karena kambing itu yang saya bujuk awal untuk mengenal saya. Pak Padang tidak tahu, nanti dia jual baru dia saya tahu. Saya cari mau dibayar Pak, dia tidak tahu ternyata itu kambing satu cross anunya telurnya testis jambong, aneh itu. Dan itu yang selalu menjemput saya ketika makan roti. Saya mempunyai kebiasaan, kalau dia makan senang dengan saya dan apa yang saya bawa dia makan, biarpun ini akasia, dia akan tertarik kalau saya memberikan yang terbaik bagi dia. Sehingga ketika saya berikan akasia Prof, dia akan terima, walaupun itu pedis, tapi karena kesenangannya dengan saya, dia coba. Akhirnya Prof, saya belum berikan di dalam, saya berikan di luar. Dia makan terus sampai dia guling tempat makan ketika sudah tidak ada. Kemudian untuk keselamatannya dia dalam etika penelitian, harus kita tidak boleh memaksakan ternak. Ada dua hal yang saya lakukan, bahwa walaupun ada pembatasan pemberian hijauan 2% di dalam perlakuan penelitian, tapi saya berikan dia secara adil betul demi kesempurnaan yang namanya sama-sama makhluk hidup. Dalam kondisi pembiasaan seperti inilah saya berpikir pada teman saya kami bahwa saya tidak mengkhianati sifat demokrasinya dan demonstrasi kita. Terima kasih. Baik, Profesor saya kira menjawab dengan baik dan hubungan batin antara kedua. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. Haja Asrian Serti, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pertama-tama juga ingin memberikan apresiasi pada saudara Prometheus yang hari ini insya Allah beberapa menit ke depan sudah bisa menyandang gelar tertinggi dari gelar akademik insya Allah. Saudara Prometheus, di dalam penelitian ini saudara melakukan berbagai tahapan, kalau saya tidak salah ada 4 tahapan. Nah, dari tahapan-tahapan ini saya ingin mendapatkan informasi dari saudara, tahapan bukan kira-kira tapi pengalaman di lapangan, tahapan-tahapan mana yang paling menggembirakan atau memuaskan Anda di dalam mendapatkan atau di dalam melakukan kegiatan ini terhadap parameter yang saudara ukur. Nah, jadi kira-kira di tahapan mana itu yang paling memberikan kegembiraan ya oleh Anda atau kepuasan ya, karena sesuai dengan harapan
terhadap parameter yang saudara ukur. Kemudian yang kedua, di dalam disertasi ini saudara mengharapkan ada 3 saran ke depan untuk kelanjutan dari penelitian ini. Dari 3 saran itu, menurut Anda saran mana yang paling Anda utamakan untuk dilanjutkan oleh peneliti yang akan datang? Dan kira-kira apa alasannya sehingga saran tersebut yang saudara anjurkan untuk dilakukan? Terima kasih. Saya menggarisbawahi 3. Pertama adalah perlakuan perendaman dan perendaman filtrat Abu Sekaf. Kenapa? Saya terlalu khawatir terhadap kandungan antinutrien di dalam tanaman akasia. Karena kalau salah, kemudian ini saya membawa jadi dokter dan diterapkan di masyarakat hasil penelitian saya saja bisa berdosa. Itu yang membayangi saya, apakah bisa atau tidak. Ini antara mengecewakan atau menggembirakan. Satu perang batin dalam diri saya. Yang menggembirakan pertama adalah perendaman filtrat Abu Sekaf padi. Waktu saya rendam itu berbusa karena dia 24 jam direndam. Ketika pada besoknya saya dapat buih banyak di dalam perendaman itu. Saya baca literatur, ternyata saponin itu berbuih. Saya berharap bahwa buih itu yang bersifat racun bisa tercuci, terhidrolisir dengan adanya perendaman Abu Sekaf. Itu baru terungkap secara praktik. Tapi ketika dianalisis lebih mengembirakan. Saya belum tahu dalam kajian ilmiahnya apakah itu memang terjadi. Yang kedua adalah ketika saya melakukan fermentasi Saccharomyces tumbuh dengan baik dalam 3 kali gagal. Yang begitu pedis, saya menumbuhkan itu, ternyata saya kewalahan pada posisi kontrol kelembaban. Ketika saya tambah kontrol kelembabannya, ternyata bisa tumbuh Saccharomyces. Itu kegembiraan yang kedua. Yang ketiga adalah ketika peubah darat dan peubah status Pak Ali terungkap, terutama status Pak Ali dalam kondisi normal, peubah terhadap darat normal, saya sangat gembira. Ternyata perlakuan yang saya lakukan yang ada kekhawatirannya saat membatas antinutrien di dalam bahan ini bisa dan tidak mempengaruhi daripada kondisi fisiologi dan hematologi ternak. Artinya dia lolos, bisa menjadi makanan ternak, dan alhamdulillah terjadi peningkatan bobot. Itulah hal cita-cita dalam tahapan kemudian menjadi satu kegembiraan, dan saya yakin mudah-mudahan bisa diterapkan dari bawah. Kalau menurut saya yang ketiga, pertama, bahwa pemanfaatan buah akasia biodiversitas dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak. Ini yang paling penting bagi masyarakat. Pengenalan terhadap akasia yang tidak termanfaatkan ini kepada masyarakat, bahwa itu bisa menjadi bahan makanan ternak. Itu harapan saya pertama, walaupun saya taruh di posisi ketiga. Karena untuk apa penelitian ini saya taruh dalam bentuk konsep begini, kalau tidak diterapkan pada masyarakat dan menilai baik bagi masyarakat. Kebetulan di dalam disertasi ini saya tempatkan pada posisi ketiga. Tapi saya begitu di dalam aplikasi, saya mengedepankan pada posisi ketiga, menjadi bahan informasi bagi masyarakat bahwa akasia itu bisa digunakan sebagai makanan ternak. Terlepas bahwa lanjutan dalam penelitian lain untuk mengungkap kelebihan daripada akasia itu sendiri yang berada berdampingan langsung dengan tanaman. Polisi sudah cuci takbilah, waktunya juga 1,5 menit.
pimpinan sidang yang kami hormati dan kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara Promovenus, kalau Anda masih mau minum silakan. Terima kasih. Mohon izin Pak Ketua Ujian. Baik, saya lanjutkan. Pertama, judul Anda adalah bagaimana memanfaatkan buah akasia. Sebagaimana sudah dijelaskan lebih jauh dan secara detail, secara ilmiah. Kemudian buah akasia tersebut diterapkan atau dibuat melalui dua proses, yaitu proses filtrat abu sekam padi dengan proses biologi, yaitu fermentasi. Semuanya itu Promovenus telah membantah atau menjawabnya dengan baik dan sangat terperinci. Semuanya itu adalah teknis pelaksanaan Anda di dalam melaksanakan satu riset ilmiah sebagai kewajiban Anda. Saudara Promovenus hari ini memperlihatkan tampilan yang maksimal, dan ini saya selaku promotor sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi Anda akan menyandang gelar Dr. Amin. Berkaitan dengan judul saudara Promovenus, saya masih punya sanksi dan saya ingin mendengar pernyataan saudara secara ilmiah untuk diterapkan kepada masyarakat yang awam. Dan ini adalah Anda yang punya metode. Keterkaitan dengan ketersediaan bahan pakan alternatif ini yang Anda sudah uji sebagai bentuk bahan pakan untuk ruminansia kecil, yaitu kambing kacang. Selanjutnya, Kota Palu merupakan atau provinsi terdiri dari 13 kabupaten dan kota. Ini tentunya mempunyai kultur, budaya, dan topografi lingkungan yang sangat-sangat berbeda di antara mereka itu. Kaitannya dengan hal tersebut, sifat tumbuh daripada akasia sebagai bahan baku yang akan diambil buahnya, yang akan diproses secara metode yang Anda sudah lakukan. Ini kesaksian saya adalah kalau hal ini kita terapkan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, saya masih mempunyai kesaksian. Karena kenapa? Dari sisi keilmuan atau sumber daya manusia yang ada di pedesaan terutama, tentu hal ini ada kendala yang Anda hadapi, yaitu kaitannya dengan metodologi penerapan pemanfaatan buah limbah atau buah akasia ini. Oleh sebab itu, ingin saya minta dijelaskan, apakah trik-trik apa yang harus Anda sampaikan? Yang pertama, terhadap masyarakat yang ada khususnya di 13 kabupaten dan kota itu. Karena apa? Topografi yang bagus sifat tumbuh dari akasia adalah, menurut saya, hemat saya adalah di dataran Kota Palu. Nah, oleh sebab itu dengan beragamnya topografi di masing-masing daerah ini akan mempunyai kesulitan bagi masyarakat kita yang ada di sana. Karena apa? Daripada buah akasia dengan berbagai macam metodologinya, mereka paling bilang lebih gampang daun jagung. Ini kekhawatiran yang harus kita pikirkan. Oleh sebab itu, bagaimana trik Anda untuk di tingkat pedesaan
Kemudian Anda telah melahirkan salah satu pembaharuan atau novelty dari penelitian ini. Itu tadi Anda telah menekankan kaitannya dengan buah akasia yang diproses melalui proses fermentasi. Nah, oleh sebab itu, hal ini adalah menjadi hak paten bagi saudara Promovendus. Olehnya, bagaimana kiat saudara untuk menyampaikan hal ini, baik secara nasional maupun secara internasional, agar tulisan saudara ini akan lebih ditahu atau diketahui oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Silakan Promovendus berikan satu penjelasan agar semua kita melihat sampai sejauh mana Anda punya pengaplikasian secara baik. Bapak Dr. Sirajuddin Abdullah dikaitkan dengan metodologi perlakuan yang begitu rumit. Sebagai seorang peneliti memang harus komprehensif mengkaji sebuah opini. Akasia ini menjadi tanggung jawab saya awalnya di dalam lembah Palu untuk melakukan penelitian yang sempurna. Kesempurnaan ini bisa dinilai menjadi sesuatu yang rumit, tetapi ini adalah perjalanan ilmiah yang harus saya lakukan. Ketika semua rentetan sudah bisa diungkap dan dilihat hasilnya, walaupun penuh dengan kekurangannya, saya juga menyadari bahwa bisa dilakukan lanjutan, mungkin diterapkan pada mahasiswa S1. Karena begitu terungkap lebih panjang, bisa dipotong lebih sederhana oleh mahasiswa S1. Contoh, apakah bisa dia meneliti buah akasia cukup direndam filtrat abu sekam padi yang saya lakukan 1 kali 24 jam, kemungkinan kalau dilanjutkan dengan perlakuan 2 kali 24 jam sampai sekian gitu, mungkin lebih banyak mereduksi tannin dan sabun. Tentunya lebih aplikasi. Tentang aplikasi metode dan bahan, kalau bahan saya tidak khawatir, karena akasia bisa tumbuh tanpa budidaya campur tangan manusia yang lebih besar dengan biaya yang lebih besar, kecuali penyebaran dan pengaturan. Kalau novelty metodologinya ini bisa disederhanakan dengan penelitian sederhana lanjutan. Apakah dengan perendaman filtrat abu sekam di tengah-tengah masyarakat bagi buah akasia ini sudah mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap penyediaan pakan ternak dan peningkatan produksi ternak kami? Bukan berarti tidak bisa, tetapi kalau dilakukan secara coba-coba, akasia direndam dengan filtrat abu sekam padi itu diberikan terhadap ternak dan ternyata tidak meracuni ternak, sesuatu kesyukuran yang bisa membantu masyarakat peternak seterusnya. Itu harapan saya, Pak, harapan saya. Tetapi kalau rentetannya terlalu panjang terhadap penelitian ini, memang harus saya kaji secara komprehensif, secara lebih menyeluruh. Tetapi ketika ungkapan ini dipotong pada posisi perendaman akasia terhadap larutan filtrat abu sekam padi, saya kira sangat sederhana dan aplikabel terhadap masyarakat peternak di Provinsi Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan yang berkenaan dengan kedalaman pengetahuan Promovendus. Baik, saya hanya mau berangkat dari keputusan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2015. Di sana sudah ditetapkan kawasan pengembangan peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, dan babi secara nasional. Dan kebetulan Sulawesi Tengah itu mendapat 10 kawasan
di luar dari Kabupaten Toli-Toli, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan. Dari 10 kawasan ini, 9 kawasan adalah pengembangan sapi potong dan 1 kawasan untuk kambing. Kebetulan kawasan pengembangan kambing itu berada di Kota Palu. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako, dari 10 kawasan yang ada, ternyata satu-satunya kawasan yang overpopulasi untuk ternak pemakan hijauan adalah Kota Palu. Yang kelebihannya kurang lebih 15.000 unit ternak. Yang artinya bahwa Kota Palu bukan kota budidaya. Olehnya itu, yang ada kaitannya dengan penelitian Promovendus berkenaan dengan pakan, bagaimana kira-kira untuk mempertahankan kawasan ini, mempertahankan kawasan untuk mengawal dari Kepmen tadi sudah ditetapkan sebagai kawasan. Ya, apa langkah saudara sebagai ilmuwan agar supaya keputusan menteri ini bisa dikawal, baik itu langkah saudara sendiri maupun pemerintah Kota Palu? Jadi tanggapan Promovendus. Terima kasih. Dan ternyata adalah konsumsi yang terendah. Begitu ketika informasi yang saya pahami. Memang bagi Kota Palu cenderung lembah disebut dengan Lembah Palu, diliputi dengan suasana kondisi di belakang kota, tanah tandus dan kerusakan. Kalau dibanding dengan populasi ternak kambing yang ada di Kota Palu dengan konsumsi hijauan rumput yang ada, memang tidak sebanding dengan satuan ternak. Saya tidak tahu dari mana sebab itu. Tapi saya mengira bahwa itu karena ada lahan tandus ini memiliki keistimewaan dengan leguminosa yang bisa menyediakan protein dengan tingkat kerapatan yang tidak terlihat secara jauh vegetasi di atas, tapi menyimpan begitu banyak protein karena ada leguminosa dimakan oleh ternak. Kemungkinan itu saya masih menduga. Makanya konversi terhadap hijauan dengan penyediaan populasi tidak betul. Diketahui bahwa pemanfaatan akasia ini adalah buah. Saya juga baru membaca, ternyata akasia itu berbuah sepanjang masa, sepanjang tahun. Terutama produksi tertinggi pada musim hujan. Kalau populasi daripada akasia tereduksi oleh pembangunan masyarakat, perumahan dan seterusnya, akasia terpinggirkan, tapi masih kita mengandalkan. Boleh populasi batang bisa berkurang, tetapi produksi buah bisa kita manfaatkan karena menyediakan sepanjang tahun. Kelebihan lain terhadap pemanfaatan lahan akasia oleh tanaman akasia, kalau tanaman keras lainnya per hektar itu kurang lebih 120 pohon per hektar yang hidup surprise dan dia bisa berproduksi baik per hektar tanaman keras. Tetapi akasia mampu di atas 300 pohon per hektar hidup eksis di lahan tandus. Olehnya harapan saya, Lembah Palu yang begitu gersang ini dengan pengembangan ternak kambing saya kira tidak terlalu besar, karena kemampuan akasia tumbuh pada satu hamparan lahan dengan dibandingkan tanaman keras lain hidup eksis, akasia lebih baik karena jumlahnya per hektar lebih tinggi dibanding tanaman keras yang lain. Olehnya kalau terdesak lahan demi pengembangan ternak kambing, kita ambil buahnya, kerapatannya dan hidup eksis pada satuan hamparan lokasi bisa bertahan dalam kepadatan yang tinggi, tentunya masih memiliki harapan akasia untuk kita jadikan sebagai bahan pakan ternak khususnya
Palu. Bukan hijauan, tetapi sebagai makanan penguat atau penambah yang disebut dengan konsentrat. Karena dia bersifat tambahan, tentunya tidak diperlukan dalam posisi jumlah yang banyak. Jawab telah usai, dan untuk menentukan apa benar harapan tadi Saudara Provenus bisa diantar menjadi doktor pada hari ini, kami akan melakukan sidang kurang lebih 3 menit. Untuk itu saya skor. Bapak Ibu sekalian saya hormati, skor saya catat kembali. Alhamdulillah dapat singkat penetapan kelulusan Promovendus telah berlangsung dengan baik. Dan hasilnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Promovendus memiliki indeks prestasi kumulatif rata-rata untuk seluruh mata kuliah yaitu 3,80. Sedangkan disertasi setelah mempertimbangkan kemampuan menjawab, performa, dan tata cara menyampaikan sanggahan juga merupakan pertimbangan yang sangat diperhitungkan oleh tim penguji, dan oleh karena itu disepakati bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai A. Dengan demikian IPK yang diperoleh Promovendus 3,8 menjadi 3,9 dan dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Sebelum kami mengukuhkan, kami undang ke depan. Berdiri sejenak. Selaku Ketua Tim Penguji Ujian Doktoral pada siang hari ini, saya melantik Saudara Sakaf menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu peternakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan sebagai amalan jariah yang saudara akan persembahkan di dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang doktor. Kami menyampaikan selamat atas keberhasilan ini. Baik, saya mohon duduk. Sebelum kami menutup seluruh rangkaian ujian disertasi dokter pada sore hari ini, kami beri kesempatan untuk waktu yang kami tidak batasi
Dr. Insinyur Sagap Jalali MP untuk menyampaikan kesan ataupun pesan selama menempuh pendidikan hingga akhirnya dinyatakan berhak menyandang gelar doktor. Saya persilakan dan mohon pindah ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS sebagai Ketua Tim Penguji, Dr. Insinyur Hafid MS, rekan dari Universitas Halu Oleo Kendari. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Nasir MP, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Kamarudin Kasim MS, yang saya hormati Profesor Insinyur Rusdi MAGR SJ PSD, yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Andri MRGR SJ PSD, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin MS, yang saya hormati Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah MP, yang saya hormati Dr. Padang Hamid SPT MP, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini ujian terbuka promosi doktor bisa dilaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk sampai dengan jenjang penyelesaian studi dan penulisan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada seluruh pihak. Kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin MS, yang telah mendidik, membimbing, serta bersedia menjadi ketua tim promotor dan memberikan arahan awal yang sangat fundamental, sehingga mendorong serta memberikan semangat kepada penulis untuk menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan. Keikhlasan ibu, pengorbanan waktu dan pikiran semenjak direncanakannya penelitian sampai dengan penelitian, mendiskusikan dan menyempurnakan karya ilmiah ini menjadi disertasi. Di samping itu, banyak kemudahan-kemudahan yang beliau berikan kepada penulis selama berlangsungnya proses bimbingan. Terlalu banyak pengorbanan yang ibu berikan kepada penulis sehingga tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu serta keluarga dengan pahala yang mulia. Pada Bapak Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah MP, Bapak Dr. Padang Hamid SPT MP, atas kesediaannya menjadi anggota tim promotor, dorongan dan motivasi yang tiada henti-hentinya untuk memberikan masukan dan menyempurnakan penulisan disertasi ini di sela-sela kesibukan yang begitu padat dan tanpa memperhatikan waktu serta tempat. Bapak selalu bersiap berdiskusi dan menerima penulis
berkonsultasi mulai dari rencana penelitian hingga selesainya penulisan disertasi. Bahkan Bapak rela meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan arahan selama berlangsungnya penelitian. Ucapan terima kasih penulis yang sama secara khusus disampaikan pada Bapak Dr. Farah. Amin. KTMP dengan ikhlas telah memberikan kepada saya kesempatan tempat pelaksanaan penelitian dan fasilitas sehingga penelitian senantiasa mendapatkan arahan dan bimbingan jalannya pelaksanaan penelitian di CV Primabri. Sungguh besar pengorbanan dan Bapak berikan untuk meningkatkan bobot disertasi. Untuk itu hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis dapat berikan. Semoga pengorbanan Bapak menjadi amal jariah dan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Dahlan, Bapak Dr. Insinyur Ibu Dr. Insinyur Haja Hadayani MS, Profesor Dr. Kaharudin Kasim MS, Profesor Insinyur Rusdi AGRSC PhD, dan Dr. Insinyur Haji Abdullah Nasir, serta Profesor Dr. Profesor Insinyur Namri HB AGRSC PhD yang banyak memberikan saran baik teknis maupun teoritis pada seminar usulan penelitian dan ujian terbuka ini. Secara khusus Bapak Rektor Universitas Tembako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS, yang telah memberikan izin belajar sekaligus memberikan dorongan dan nasihat selama penulis mengikuti pendidikan. Penulis mengaturkan banyak terima kasih. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tembako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP, dan Ketua serta Sekretaris Program Studi Dr. Alindo Pertanian yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan program Dr. S3 di Universitas Tembako. Profesor Dr. Insinyur Kaharudin Kasim sebagai Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan yang terus memantau kemajuan studi penulis dengan dorongan semangat, memberikan dorongan semangat kepada penulis. Saya mengaturkan banyak terima kasih. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Tadulako, kakak saya Insinyur Doni Mahito MSc PhD, dan sekaligus sahabat saya Dr. Haji Sulbadana SH yang telah memberikan waktu kepada penulis mengurus studi, dorongan semangat kepada penulis. Saya mengucapkan terima kasih. Secara khusus pula saya sampaikan kepada orang tua saya, guru saya, Bapak Profesor Insinyur Adila Kalibu Amal MS MAGRSC PhD, sebagai orang tua dan sebagai guru yang telah selalu memantau perkembangan studi penulis. Saya mengucapkan terima kasih. Kepala Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak jurusan Peternakan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan alat-alat dan menganalisis bahan penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2011 dan 2012, program studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Tadulako, seluruh staf administrasi program pasca sarjana Universitas Tadulako yang telah bekerja sama dengan baik selama mengikuti pendidikan. Adik-adik mahasiswa strata 1 yang telah membantu dalam pengumpulan data selama penelitian berlangsung, saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya kedua orang tuaku yang saya sayangi, hormati dan muliakan, Ayahanda Teguh Muhammad Jalalain, almarhum dan ibunda tersayang
saya ucapkan terima kasih dan doa saya semoga beliau mendapat ampunan dan diberikan kesenangan surga di alam barzakh. Kemudian Bapak mertua Dr. Andos Anwar Haji Lolo yang almarhum dan saat ini diwakili oleh adik beliau yang terhormat Bapak Haji Arifin Haji Lolo sana, Ibu mertua Haji Mastika Dekor, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan karena beliau telah almarhum. Istri saya tercinta Mas Haji Lolo dan anak-anak tersayang Rudi Akbar Budi Jalan Lemba SPMP, Rian Muhammad El Jalan Lemba, Rizky Dia Ananda dan Anisyarul Rahman, kakak saya Zaitun Jalan Lemba yang hari ini diwakili oleh kakanda sekaligus ipar sepupu Abdul Muthalib Haifah. Ipar saya dan seluruh saudara yang telah mendukung dan banyak saya kesampingkan selama pelaksanaan studi ketika saya repot dalam penyelesaian studi. Saya menyampaikan permohonan maaf tersebut serta semua pihak yang tidak dapat perlu disebutkan satu persatu telah memberikan bantuan selama penulis dalam pendidikan penulis ucapan terima kasih. Pada semua yang hadir pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mendukung saya, mensupport saya. Alhamdulillah saya tidak mengedar perbangan Pak, tapi ternyata setiap teman ketemu saya dia pantau ujian saya hari ini. Saya khawatir konstruksi tidak mampu saya berikan, tetapi mereka begitu antusias untuk mendukung saya. Pada awalnya adalah sesuatu untuk memberikan semangat pada saya, tetapi menjadi satu tantangan ketika saya tidak baik di hadapan tim penguji untuk mempertahankan disertasi. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan saya bisa memenuhi dan memberikan sanggahan terhadap pertanyaan tim penguji. Kelebihannya datang dari Allah, kekurangannya adalah dari diri saya sendiri, dan saya menyadari bahwa diri saya harus belajar lebih banyak menjadi seorang yang berilmu dan terutama berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada saya pada predikat doktor hari ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah implikasi dan tanggung jawab saya terhadap ilmu itu berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan bisa saya lakukan, mudah-mudahan bisa saya laksanakan menjadi amal jariah saya selama dalam kehidupan. Demikian lebih dan kurang, mohon maaf dari persidangan. Hati yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sagap Jalan Lemba MB di hadapan kita semua, di hadapan tim penguji, di hadapan keluarga, dan di hadapan para kolega. Berbahagia rasanya karena beliau masih mampu meneteskan air mata. Itu bertanda bahwa beliau adalah sosok yang rendah hati dan selalu menyadari bahwa di luar dirinya masih ada diri orang lain. Terima kasih Pak Dr. Sagap. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga, terutama istri dan anak yang terus memberikan dorongan. Beliau ini pernah berkisah bahwa melihat meja, melihat buku, itu mulai muncul rasa kebencian dalam penyelesaian studinya.
Tapi ketika kami tanya, terus siapa yang meluluhkan hati pasangan? Istri tercinta. Dan terima kasih kepada tim promotor Ibu Profesor Asriani Saludi, Bapak Dr. Sirajudin Abdullah, Pak Dr. banyak terima kasih telah memberikan yang terbaik untuk Pak Dr. Saka. Beliau adalah SDM yang kita miliki di Fakultas Peternakan dan Perikanan. Kepada Profesor Habib selaku Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Halulia Kendari, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Kepada Bapak Dr. Rizul Haji Abdullah Nasir, ini penguji internal yang terpilih sebagai alumni program doktor ilmu pertanian dari konsentrasi peternakan yang hari ini jadi penguji yang baru saja kita uji beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya terima kasih kepada Profesor Harun Kasim. Beliau ini adalah sosok kakak orang tua yang selalu membimbing adik-adiknya, dan ini juga adalah buah dari perhatian beliau. Terima kasih Prof. Harun Kasim. Berikutnya terima kasih kepada Prof. Rusdi selaku koordinator program studi S3 Ilmu Pertanian yang didampingi oleh Ibu Dr. Haja Dayani yang selama ini sedang memberikan terbaik. Kemudian Bapak Profesor Dakri juga adalah Guru Besar Fakultas Peternakan yang banyak membangun dimensi-dimensi keilmuan untuk mencerdaskan anak bangsa di Tadulako. Terima kasih program dari. Dan yang paling terakhir, tentu kami berterima kasih kepada seluruh staf tata usaha yang ada di Pasca Sarjana, khususnya yang mengelola program studi S3. Yang terbaik sudah diberikan kepada salah satu kandidat yang hari ini sudah dikukuhkan sebagai doktor dalam bidang ilmu peternakan. Insya Allah semua itu akan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap kepada Dr. Isidor Sagar Jalalin MP agar lebih mampu membawa diri, karena ketika menjadi doktor semua hal menjadi sorotan. Rendah hati adalah yang termulia, bukan sebaliknya sebagai seorang ilmuwan. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ujian disertasi berlangsung, terutama suara saya yang tidak maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.